kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go. Bab 813 Fan. Pemimpin para hooligan adalah Sebastian, dan dia terlihat sangat marah. Saat dia masuk, dia berteriak, "Aku ingin kalian semua memblokir semua jalan keluar. Pelacur ini tidak akan kemana-mana. Tidak ada, dan maksud saya tidak ada yang bisa melarikan diri setelah memukuli saya di Southern Shire. Begitu kami mendapatkan mereka, kalian akan menghajar mereka satu per satu." "Iya bos." Mata antek-antek Sebastian bersinar, dan mereka dengan cepat memblokir semua pintu masuk dan keluar. Melihat bagaimana situasinya dengan cepat menjadi tidak terkendali, manajer hotel dengan cepat mendekati Sebastian dan memberikan sebatang rokok kepadanya. "Sepertinya ada apa, Tuan Wolfenstein? Apa yang membuatmu begitu bersemangat?" "Kesal. Beberapa beces memukuli saya, dan mereka ada di sini di hotel Anda. Aku akan memaksa mereka keluar dari persembunyian dimanapun mereka berada." Sebastian mendorong manajer itu pergi, membuat manajer itu merasa canggung karena Sebastian telah memperlakukannya dengan sangat kasar. Namun, karena Sebastian adalah putra orang terkaya di Southern Shire, manajer tahu bahwa dia akan mati jika dia melewati pria itu, jadi dia memaksakan senyum. "Seseorang benar-benar melakukan itu padamu di Southern Shire. Mengapa mereka harus dihukum? Tolong beritahu saya nama mereka, Tuan Wolfenstein. Aku akan mencari mereka untukmu." Sebastian senang bahwa egonya dibelai, dan kemarahannya sangat diredakan. "Bagaimana aku bisa tahu siapa nama mereka? Biarkan saya melihat daftar tamu Anda dan membuat semua wanita yang tinggal di hotel ini berkumpul di sini." Manajer mulai berkeringat dengan gugup. "Kami memiliki beberapa ratus tamu di sini, dan 100 dari mereka adalah wanita. Ini akan menjadi kekacauan jika saya mencoba untuk memanggil mereka semua di sini. Tidak hanya itu, perwakilan hotel akan terpukul jika saya melakukan apa yang diperintahkan. Tapi ini Sebastian. Aku tidak bisa melawan dia." Tepat ketika manajer sedang melakukan debat internal, Sebastian melihat para wanita di lantai 2, dan matanya bersinar. "Mereka di sana. Jangan biarkan mereka lolos." Sebastian bergegas ke lantai 2 dengan preman mengikuti di belakangnya. Kematian Draco telah membuat para wanita tertekan, dan kedatangan Sebastian untuk menghancurkan hari mereka adalah tantangan terakhir bagi mereka. Josephine, Lisbeth, dan terutama Rene, merasa ingin membunuh. Kulit Kai merinding ketika dia merasakan niat mereka untuk membunuh. Dia tidak tahu apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Dia bertanya-tanya mengapa Josephine dan Lisbeth tiba-tiba memperoleh kekuatan yang begitu besar. Meskipun Sebastian memiliki lusinan antek, mereka tetap bukan tandingan para wanita. Mereka berada di liga mereka sendiri. Sebastian dan anak buahnya menyerbu ke arah mereka, dan wajah Josephine jatuh. Dia berkata, "Kembalilah ke kamarmu, Kai. Serahkan ini pada kami. Saya perlu melampiaskan." "Tidak, kita perlu melampiaskan." Kai ragu-ragu sejenak, tetapi dia kembali ke kamarnya pada akhirnya. Dia tidak khawatir tentang mereka karena Rene ada di sekitar untuk menjaga mereka tetap aman. Dia menganggap bahwa Rene mungkin cukup kuat untuk menghadapi Grandmaster senior tingkat ke-7. Dia sendiri sudah cukup untuk mengalahkan cahaya hidup dari para preman itu, dan dengan wanita lain yang membantunya, pertarungan hanya akan menjadi pembantaian. Riley membawa Melanie, dan mereka kembali ke kamar mereka. Lagi pula, dia tidak diperlukan untuk pertarungan sederhana seperti ini, dan Melanie tidak tahu seni bela diri. Teknik rayuannya tidak berguna dalam situasi seperti ini, jadi dia kembali ke kamarnya. Sebastian dan anak buahnya datang ke lantai 2, tetapi yang mengejutkan mereka, para wanita itu tidak lari. Mereka tetap berdiri di tempat mereka dalam keheningan seolah-olah mereka telah menunggu mereka. Sebastian menatap mereka dengan mesum. "Yah, baiklah. Berani, bukan? Anda memukuli saya, tetapi bukannya melarikan diri, Anda malah menginap di hotel. Apakah Anda pikir saya tidak bisa melakukan apapun kepada Anda hanya karena Anda tahu sedikit gerakan seni bela diri?" Para wanita memelototi Sebastian dengan marah. Jika tatapan bisa membunuh, Sebastian akan lama mati. Bab 814 Kebisingan. "Oh, jangan menatapku seperti itu. Kau membuatku takut." Sebastian melirik mereka dan dengan berani berjalan ke arah Josephine. Kemudian, dia mencoba memegang wajahnya seolah-olah dia telah melupakan semua tentang dipukuli di pantai. "Jika kamu masih ingin tanganmu menempel di lenganmu, aku sarankan kamu kencing sekarang," kata Josephine pada Sebastian dengan dingin. Sebastian berhenti, dan tangannya tergantung di udara, lalu dia tersenyum. "Kamu wanita yang sangat cerewet.
Hei, lihat orang-orang di belakangku ini. Sebaiknya kau diam sekarang, atau aku akan menelanjangi kalian semua dan membuangmu ke jalan. Mari kita lihat bagaimana Anda menyukainya. Dia melambaikan tangannya ke depan dan mundur, khawatir Josephine akan benar-benar memukulnya. Seolah diberi isyarat, antek-anteknya mengepung para wanita. Semua tamu di lantai 2 membuka pintu mereka dan menyaksikan pertunjukan berlangsung tepat di depan mereka. Sebagian besar tamu di sini akan melakukan perjalanan ke Pulau Naga keesokan harinya. Tidak ada orang yang lebih lemah dari seorang Grandmaster di antara mereka, jadi tidak ada dari mereka yang takut pada Sebastian sama sekali. Hei, kamu butuh bantuan. Tidurlah denganku selama 1 malam dan aku bisa menendang pantat para idiot ini untukmu. Aku bahkan bisa melakukannya dengan 1 tangan terikat di belakangku. Seorang pria dengan janggut tebal keluar dan melirik para wanita. 1 tangan. Saya bisa melakukan hal yang sama dengan 1 jari. Yang harus Anda lakukan adalah minum-minum dengan saya, tambah seorang pria lemah dan tikus. Katakan dan kami akan mengirim orang-orang idiot ini dalam perjalanan mereka. Jalan mereka ke neraka, tentu saja. Ya, dan yang kami minta hanyalah sedikit waktumu bersama kami. Karena seseorang sudah mengajukan penawaran, seniman bela diri lainnya memutuskan untuk ikut bersenang-senang juga. Jelas, mereka tidak menganggap Sebastian sebagai ancaman. Para wanita tidak marah karena mereka dipukul, tetapi Sebastian benar-benar marah. Ini adalah South Shire. Ini adalah rumput saya. Beraninya mereka memandang rendah saya. Saya memiliki banyak pria dengan saya. Apakah mereka tidak takut? Tutup mulutmu dan kembali ke kamarmu. Apakah Anda memiliki ide King siapa saya? Ayahku orang terkaya di Southern Shire. Coba tantang aku lagi dan aku akan memotong kalian semua menjadi beberapa bagian. Sebastian dengan marah mengambil parang dari anteknya dan mengayunkannya. Namun, ancamannya tidak berhasil. Para seniman bela diri hanya tertawa terbahak-bahak, karena ancaman itu hanyalah lelucon bagi mereka. Gelar orang terkaya di Southern Shire tidak ada artinya bagi mereka. Seorang Grandmaster saja dapat memiliki kekuatan lebih dari itu jika mereka menginginkannya, dan ada Grandmaster senior serta Grandmaster seni bela diri di sana juga. Kepala keluarga papan atas di Summerbang hanyalah Grandmaster, tetapi keluarga mereka jauh lebih kaya daripada orang terkaya di Southern Shire. Sebastian mengira dia bisa membuat seniman bela diri tunduk padanya, tapi tanpa sepengetahuannya, mereka hanya melihatnya sebagai lelucon. Reaksi para seniman bela diri membuat Sebastian marah, dan wajahnya memerah karena marah sementara api kemarahan berkobar di matanya. Tunggu saja. Saya akan memberi Anda semua pelajaran setelah saya selesai dengan pelacur ini. Dia menggertakkan giginya. Saat dia mengatakan itu, seorang pria muda dengan pakaian tradisional muncul. Dia memegang kipas kertas dengan seorang pria tua mengikuti di belakangnya. Kai juga menonton acara itu dari dalam kamarnya. Ketika dia melihat pemuda itu, dia mengenalinya sebagai Christoph, yang mereka temui di restoran. Aku khawatir kamu tidak akan mengajari wanita-wanita ini pelajaran hari ini, Christoph menatap Sebastian dengan dingin. Bab 815 No Escape. Sebastian memandang Christoph, dan wajahnya jatuh. Apakah kamu akan membela mereka? Jika kamu tidak sadar, ayahku adalah. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, pria tua di belakang Christoph tiba-tiba melambaikan tangannya, dan Sebastian terlempar ke belakang. Dia jatuh ke lantai pertama sebelum jatuh ke tanah. Darah menyembur keluar dari setiap lubang tubuhnya, dan hantu geraman terakhirnya tetap ada di wajahnya. Antek-antek Sebastian terkejut dengan kematian bos mereka, dan mereka bergegas untuk melarikan diri, jangan sampai mereka mati juga. Christoph melihat sekeliling, dan para seniman bela diri yang menonton pertunjukan sebelumnya dengan cepat mundur ke kamar mereka. Jelas, mereka takut pada orang di depan mereka. Halo, nona-nona. Nama saya Christoph Salvis. Christoph mengulurkan tangannya, tetapi semua yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah para wanita memutar mata ke arahnya. Itu bisa dimengerti karena mereka akan melampiaskan kemarahan dan kesedihan mereka pada Sebastian dan antek-anteknya hanya untuk membuat Christoph tiba-tiba muncul dan mengambil kesempatan itu dari mereka. Setelah itu, Kai keluar dari kamar. Dia memandang Christoph, lalu dia memegang tangan Josephine dan Lisbeth. Ayo, kita kembali ke kamar kita. Huff. Rene mendengus pada Christoph sebelum dia mengikuti Kai kembali ke kamar. Christoph berhenti sejenak. Setelah Kai membawa para wanita ke kamar dan menutup pintu, dia menyipitkan matanya. Tuan Christoph, pria tua yang berada di belakang Christoph datang dan memanggil tuan mudanya. Christoph melambai padanya. Tidak ada mangsaku yang pernah lolos dariku sebelumnya. Sudah terlambat untuk saat ini. Kita akan membicarakan hal ini besok. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Kembali ke kamar, Lisbeth menghempaskan tangan Kai, tapi wajahnya merah karena malu.
Ketika Kai tiba-tiba memegang tangan dia dan Josephine di luar sebelumnya, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya karena gugup. Maaf. Saya hanya melakukannya secara naluriah. Aku tidak bermaksud begitu, Kai cepat-cepat menjelaskan dirinya sendiri, agar Lisbeth tidak salah mengartikannya. Lisbeth menggelengkan kepalanya, tapi dia melirik Josephine, khawatir dia akan cemburu. Namun, Josephine tampak seperti melamun, dan dia sepertinya tidak merasakan apa-apa. Ada apa, Josephine? Kai juga memperhatikan tatapan bingung Josephine, dan dia khawatir. Tidak apa. Josephine dengan cepat menggelengkan kepalanya. Oh ya, Draco memberitahumu sesuatu, bukan? Apa yang dia katakan? Kai bertanya-tanya kesepakatan macam apa yang dibuat Draco dengan para wanita. Tidak apa. Bagaimanapun, ini sudah larut sekarang, jadi kamu harus tidur. Kita harus memukul jerami sekarang juga. Josephine mendorong Kai keluar dari kamar. Saat itu, Melanie kembali ke kamar juga, dan begitu para wanita berkumpul, udara dipenuhi dengan perasaan muram. Tidak ada yang mengatakan apapun untuk memecah kesunyian. Satu-satunya suara di ruangan itu adalah napas mereka. Beberapa saat kemudian, Josephine berkata, Lisbeth, jika aku tidak bisa keluar dengan selamat, tolong jaga Kai di tempatku. Kamu tidak perlu terlalu pesimis tentang hal itu, Josephine. Draco bilang kalian tidak benar-benar harus mengorbankan dirimu sendiri. Mungkin Kai bisa mengambil esensinya tanpa bantuanmu. Lisbeth mencoba menghibur Josephine. Josephine tersenyum. Dia tahu temannya hanya berusaha menghiburnya. Lisbeth, jika ini yang ditakdirkan takdir untukku, maka aku akan menerimanya. Saya tidak pernah berharap bahwa saya akan diberkati dengan konstituen yang berapi-api, tetapi sekarang saya tahu, saya bersedia menyerahkan hidup saya untuk Kai. Senyum tetap terukir di wajahnya saat dia berbicara, tetapi itu tampak sedih. Para wanita berhenti berbicara, sementara Melanie berpikir dalam hati, mengapa wanita-wanita ini begitu siap menyerahkan diri untuk Kai? Mengapa mereka sangat menyukainya? Bab 816 Latar belakang yang kuat. Pada saat yang sama, Kai memohon di kamarnya. Riley, katakan saja padaku apa yang Draco ingin gadis-gadis itu lakukan. Apa yang dia maksud ketika dia mengucapkan kata-kata itu? Tanyanya pada Riley. Aku akan menjelaskannya padamu lain kali. Untuk saat ini, Anda perlu tidur. Anda memiliki banyak hal yang harus dilakukan di Pulau Naga besok. Ingat, jangan percaya siapapun yang tidak ada di tim Anda saat Anda berada di pulau itu, Riley memberitahu Kai. Apakah kamu tidak ikut denganku? Kai terkejut. Riley menggelengkan kepalanya. Aku sudah memberitahumu bahwa para dragon akan mencari tahu siapa dirimu sebenarnya jika aku pergi bersamamu. Anda dan para wanita akan cukup untuk misi ini. Melanie dan aku akan menunggu kabar baikmu di sini. Mendengar itu, Kai berpikir Riley masuk akal. Yah, aku ragu dia akan memberitahuku hal lain segera, jadi kurasa aku harus tidur saja. Orang-orang itu pergi tidur tak lama kemudian. Kai dan timnya meninggalkan hotel dan menuju dermaga saat fajar keesokan harinya. Meskipun mereka datang lebih awal, dermaga sudah penuh dengan orang. Sebuah feri setinggi 5 lantai berlabuh di dermaga. Feri saja bisa membawa 1.000 penumpang, dan itu adalah bukti bahwa ada banyak orang yang menuju ke Pulau Naga. Meskipun semua orang tahu bahwa Pulau Naga mungkin merupakan tiket sekali jalan ke neraka, mereka tidak dapat menahan godaan hadiah. Semua orang ingin mendapatkan harta karun pulau itu, dan mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan meskipun mengetahui bahayanya. Inspektur tiket memeriksa semua penumpang untuk tiket. Banyak dari mereka tidak memiliki tiket, dan mereka mencoba menyelinap melewati inspektur, meskipun tidak ada yang berhasil melewatinya. Dragon mensponsori feri, jadi semua anggota staf terdiri dari anggota keluarga Dragon. Karena itu, hampir mustahil untuk naik feri tanpa tiket. Apakah kamu melihat itu? Seorang Grandmaster senior mencoba menyelinap ke feri, tetapi dia dipukuli dan dilempar ke laut. Aku ingin tahu siapa para Dragon itu. Ini pertama kalinya saya mendengar tentang mereka juga. Mereka mungkin klan tersembunyi. Bahkan pemeriksa tiket adalah Grandmaster. Saya pikir kita harus bermain sesuai aturan. Dua seniman bela diri sedang berdiskusi tanpa suara tidak jauh dari Kai, meskipun mereka tidak cukup diam untuk tidak membiarkan Kai mendengarnya. Ketika Kai mendengar bahwa semua anggota staf di feri adalah bagian dari Dragon, dia merasa ingin menghancurkan mereka karena menyiksa ibunya. Namun, dia menahan haus darahnya. Dia tahu dia belum cukup kuat untuk melawan para Dragon. Yang bisa dia lakukan hanyalah menahan amarahnya. Begitu dia menjadi cukup kuat, dia akan menyerang para Dragon dan menyelamatkan ibunya. Jika jalan itu harus dilalui dengan pembunuhan, maka jadilah itu. Kai akan melakukan apapun untuk ibunya yang belum pernah dilihatnya.
Tepat ketika semua orang sedang mengantri untuk giliran mereka, sekelompok orang menerobos masuk dan menyuruh semua orang untuk memberi jalan bagi mereka. Kai menoleh untuk melihat siapa itu, dan yang mengejutkan, dia melihat Christoph dan antek-anteknya mengambil tempat pertama dalam antrean. Karena itu Christoph, tidak ada yang mengatakan apa-apa dan hanya memberi jalan bagi mereka. Ketika Christoph berjalan melewati Kai dan para wanita, dia menatap Kai. Meskipun Christoph dan anak buahnya telah melanggar peraturan, inspektur itu tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia membiarkan mereka lewat. Tepat ketika semua orang akan berbaris dan menunggu giliran mereka lagi, keributan lain terjadi, dan sekelompok orang lain memotong garis. Itu adalah sekelompok pria yang dipimpin oleh seorang pria muda dengan rambut merah dan mengenakan pakaian merah yang serasi. Ketika semua orang melihat pemuda itu, mereka tersentak. Itu Kenneth, Flashfire, Carol. Ketakutan muncul di mata semua orang, dan mereka buru-buru memberi jalan untuknya. Bahkan orang ini juga ada di sini. Pria di depan Kai tampak kecewa. Siapa pria itu, Tuan? Kai menatap pria di depannya dengan rasa ingin tahu. Kai bisa merasakan bahwa pemuda itu hanyalah seorang Grandmaster senior. Dia tahu bahwa bahkan Christoph lebih kuat daripada pemuda itu, tetapi semua orang tampaknya lebih takut padanya daripada Christoph. Itu aneh. Bab 817 Konfrontasi. Pria itu memandang Kai. Dia akan mengatakan sesuatu, tetapi kesadaran mengejutkannya, dan dia menjadi sedikit bersemangat. Apakah kamu Kai? Kesempatan Kai. Kai terkejut pria itu mengenalnya. Bagaimana dia mengenal saya? Pria itu tahu Kai mulai curiga, jadi dia menjelaskan, aku menonton pertandinganmu dengan Sander, jadi aku mengenalmu. Anda mengalahkan Grandmaster seni bela diri di usia yang begitu muda. Belum lagi kau membunuhnya juga. Saya harus mengatakan, itu adalah pemandangan yang spektakuler untuk dilihat. Kai merasa tersanjung karena dipuji. Dia tersenyum malu-malu dan bertanya pada pria itu lagi, Tuan, ada apa dengan pria berambut merah? Mengapa semua orang begitu takut padanya? Pria itu jauh lebih bersedia menjelaskan setelah dia mengenali Kai. Pria itu adalah Kenneth Carroll, satu-satunya putra Zeke Carroll, kepala sekte Badai Petir. Dia impulsif dan kejam. Tidak peduli zamannya, akan selalu ada konflik di dunia seni bela diri, meskipun kebanyakan dari kita tidak akan melewati batas. Namun, aturan itu tidak berlaku untuk Kenneth. Dia selalu pergi untuk membunuh, dan dia telah mengambil nyawa banyak orang sekarang. Anda akan berpikir seseorang akan membunuh anak itu, tetapi orang tuanya adalah Grandmaster seni bela diri veteran, jadi tidak ada yang akan mencoba melakukan hal seperti itu. Setelah Kenneth berjalan ke garis depan, dia melihat sekeliling, dan seniman bela diri lainnya menundukkan kepala mereka, takut dia akan mengunci pandangan dengan mereka. Beberapa dari mereka bahkan menyerah di pulau itu dan memilih untuk pergi. Tidak ada yang ingin diperhatikan oleh Kenneth jika mereka bisa membantu. Kenneth menunjukkan tiketnya kepada inspektur, dan inspektur membiarkannya masuk tanpa mengatakan apa-apa. Yah, senang melihat Anda di sini, Tuan Carroll. Apa yang membawa Tuan muda dari Sekte Badai Petir ke kapal ini? Christoph sudah berada di ferry. Ketika dia melihat Kenneth muncul, dia mencibir. Jelas, dia sama sekali tidak menganggap Kenneth sama sekali. Jika kamu bisa berada di sini, mengapa aku tidak? Kenneth menyeringai. Para dragon tidak mengatakan apa-apa, jadi tutup perangkapmu, bodoh. Wajah Christoph jatuh. Kamu hanya akan bunuh diri jika kamu pikir kamu cukup kuat untuk melakukan perjalanan ini. Christoph menghina, meskipun dia cukup kuat untuk melakukannya. Dia mungkin seusia dengan Kenneth, tetapi Christoph sudah menjadi Grandmaster senior tingkat atas, sementara Kenneth hanya seorang Grandmaster tingkat kelima, dan itu hanya berkat ayahnya yang memberinya banyak ramuan dan pil. Hei, kamu tidak pernah tahu. Lady Luke mungkin tersenyum padaku. Kenneth mendengus. Mereka bahkan belum berada di pulau itu, tetapi kedua pria itu sudah bersiap untuk bertarung. Hei, jika kalian akan bertarung, keberatan jika aku bergabung. Seorang pria muda yang arogan muncul di geladak, dan sekelompok seniman bela diri yang kuat berdiri di belakangnya. Semua seniman bela diri di sekitar tersentak kaget ketika mereka melihat pendatang baru. Demon. 3 pembuat onar ada di sini. Aku harus mundur sekarang. Pemandangan pemuda ketiga membuat takut pria yang berdiri di depan Kai, dan dia akan pergi juga. Tunggu, Tuan. Siapa lelaki ini? Kai menahan pria itu sebelum dia bisa pergi. Itu adalah tuan muda dari Shadow Estate, Colin Zare. Sepertinya perjalanan ini akan menjadi salah satu yang penting, dan itu meremehkan. Patuhi saran saya dan pergi, atau Anda mungkin akan mati. Pria itu pergi dengan tergesa-gesa setelah itu. Kai memperhatikan bahwa banyak seniman bela diri juga pergi. Mereka membuang tiket mereka dan menyerah dalam perjalanan ke Pulau Naga.
Setengah dari pengunjung pergi hanya karena tiga pemuda itu sendiri. Keluarga mereka pasti sangat kuat, ya. Kai menggunakan indera spiritual untuk memindai Colin untuk mengukur kekuatannya, tetapi dia mengerutkan kening ketika dia melihat tingkat kekuatan Colin. Grandmaster pemula. Seseorang seperti dia benar-benar pergi ke pulau itu. Setiap pria acak di sini lebih kuat dari dia. Bab 818 Keberangkatan. Colin, Kenneth dan Christoph mengerutkan kening. Kamu pikir kamu bisa mencapai apapun di sini? Binatang buas mungkin memakanmu untuk makan siang, canda Kenneth. Kamu mungkin mati bahkan sebelum kamu sampai ke pulau itu. Christoph juga tersenyum. Bukannya marah, Colin membalas, itu sudah keterlaluan. Anda tidak bisa mengutuk saya seperti itu. Aku mungkin lebih lemah dari kalian, tapi aku punya lebih banyak wanita daripada kalian berdua. Ah, diam. Itu bahkan bukan pencapaian yang harus kamu banggakan. Kenneth memutar matanya ke arah Colin. Colin menyeringai. Aku tidak sepertimu, Kenneth. Kamu adalah pembunuh yang terkenal, sementara aku seorang wanita. Jadi saya menganggap Anda sudah cukup memiliki wanita sekarang. Apa hobi barumu? Apakah itu sekarat? Christoph menatap Colin dengan tatapan meremehkan. Tentu saja tidak, Christoph. Saya tidak akan pernah bosan dengan wanita. Aku di sini hanya untuk bersenang-senang, itu saja. Aku tidak akan bertarung dengan kalian semua. Sebenarnya, aku butuh kalian untuk melindungiku, canda Colin lagi. Coba lihat, orang ini tahu jalan di sekitar orang, pikir Kai. Sepertinya dia berteman dengan Kenneth dan Christoph. Baik, maka Anda sebaiknya mengikuti saya dan jangan berlarian. Petik 2. Mereka tidak akan membentak seseorang yang mencoba bersikap ramah. Belum lagi Colin adalah tuan muda dari Shadow Estate. Kenneth dan Christoph tidak akan memusuhinya jika mereka bisa membantu. Mereka bertiga pergi ke lobi, sementara yang lain kembali mengantre untuk memeriksa tiket mereka. Seorang pria muda dengan pakaian tradisional dan rambut pendek berdiri di sebuah kabin di lantai 5, mengawasi semua yang ada di ferry. Pria itu adalah Godric of the Dragons. Dia mungkin masih muda, tapi dia sudah menjadi Grandmaster seni bela diri. Godric berasal dari keluarga cabang, meskipun dia masih anggota yang berharga untuk menjadi Grandmaster seni bela diri di usianya. Dia akan memiliki kesempatan untuk membersihkan tubuhnya setelah beberapa waktu, dan jika dia berhasil, dia bisa menjadi seorang kultivator dan diundang ke lingkaran dalam keluarga. Tuan Dragon, kami tidak memiliki visual Rayleigh atau Draco di antara para seniman bela diri, seorang pelayan datang ke Godric dan melaporkan dengan tenang. Rayleigh tidak bodoh. Dia tidak akan pernah datang ke sini karena takut kita akan mengetahui siapa anak yang hilang itu. Sedangkan Draco, dia datang ke pulau itu dengan paksa dan membayar mahal. Dia mungkin sudah mati sekarang. Godric masih mengawasi ferry seolah-olah dia ingin melihat semua penumpang. Satu hal lagi, Tuan, kata pelayan itu. Keluarga Salvis, Sekte Badai Petir, dan Shadow Estate telah mengirim tuan muda mereka juga. Haruskah kita melanjutkan rencana kita? Ya, kami hanya akan mengirim seseorang untuk memberi tahu mereka tentang ini ketika saatnya tiba. Saya ingin memastikan rencana ini sukses, apapun yang terjadi. Sedikit kekejaman muncul di mata Godric. Dia adalah pria kejam yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Semua orang naik feri tidak lama kemudian. Saat klakson berbunyi, feri lepas landas dan menuju ke Pulau Naga. Kai hendak pergi ke resepsi dan memesan kamar. Ada beberapa jam tersisa sebelum mereka tiba di pulau itu, dan mereka tidak bisa pergi tanpa kamar. Selain itu, mendapatkan kamar berarti Kai bisa menjauh dari keramaian. Lagi pula, jika Koopers melihatnya, itu akan menjadi masalah. Tepat ketika dia menuju ke resepsi, seorang pria berjas hitam, topi hitam, dan kacamata hitam melewati Kai. Tangan pria itu pucat pasi, dan setelah dia melewati Kai, dia langsung menuju resepsi. Bab 819 membantu Anda. Seorang penggarap iblis. Kai bisa merasakan bahwa pria itu adalah seorang penggarap iblis saat dia melewatinya. Lagi pula, aura pria itu berbau niat mematikan. Ketika tatapan Kai jatuh pada pria itu, dia berhenti dan menatap Kai sejenak sebelum dia kembali ke bisnisnya. Kai mengabaikannya dan pergi ke resepsi juga. Ini bukan waktunya untuk membuat suatu peristiwa dan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Beri aku kamar. Beri aku kamar. Pria berbaju hitam dan Kai membuat permintaan pada saat yang sama. Resepsionis perlahan mengeluarkan kartu. Maafkan saya, Tuan, tetapi hanya ada satu kamar yang tersisa. Kai dan pria berbaju hitam itu saling berpandangan, lalu pria itu mengambil kartu itu ketika resepsionis sedang terganggu. Dia segera pergi dan menolak untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Kai. Jelas bahwa dia juga tidak ingin menarik perhatian pada dirinya sendiri.
Bagaimanapun, penggarap iblis dibenci oleh semua orang di dunia seni bela diri. Jika mereka tahu dia adalah seorang penggarap iblis, mereka akan membunuhnya. Pria itu tidak ingin menarik perhatian seperti itu pada dirinya sendiri bahkan sebelum dia mendarat di pulau itu. Tahan di sana. Tiba-tiba, Josephine dan para wanita menghentikannya sebelum dia bisa pergi. Mereka melihat apa yang terjadi di resepsi. Orang ini baru saja mengambil kartu itu dan mencoba pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu benar-benar kasar. Jika dia bisa saja bernegosiasi dengan kami akan memberikan kamar itu kepadanya. Sikap pria itu membuat para wanita salah paham, jadi mereka pergi dan menghentikannya. Apa yang kamu inginkan? Pria berbaju hitam itu menatap para wanita. Apa yang kamu lakukan barusan itu tidak sopan. Anda tidak bisa begitu saja mengambil kartu seperti itu. Kembalikan itu. Lisbeth menunjuk pria itu dengan marah. Pria itu menatap Kai sejenak. Dia tahu bahwa para wanita itu adalah teman Kai, jadi dia tidak berdebat dengan mereka. Sebaliknya, dia hanya mencoba melewati para wanita. Hei, kamu tidak masuk akal sekarang. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Josephine menghentikan pria itu lagi. Minggir, atau ini tidak akan berakhir baik untukmu, pria itu mengancam dengan dingin. Oh ya, saya ingin melihat Anda mencoba. Josephine sama sekali tidak takut pada pria itu. Rene sendiri bisa menghadapi banyak seniman bela diri biasa, dan mereka bertiga bisa menghadapi beberapa musuh yang kuat sendiri. Selain itu, mereka juga memiliki Kai yang mendukung mereka. Orang-orang mulai mengelilingi mereka ketika mereka menyadari sesuatu sedang terjadi. Ketika mereka melihat Josephine dan para wanita, mereka menjadi lebih bersemangat tentang apa yang akan terjadi. Lagi pula, perjalanan ke pulau itu akan membosankan, jadi mereka tidak keberatan dengan sedikit hiburan. Colin sudah berada di kabinnya, tetapi ketika dia mendengar keributan itu, dia bangun dengan rasa ingin tahu dan mencoba melihat apa yang terjadi. Ketika dia melihat para wanita menghadapi pria berbaju hitam, perhatiannya tercekam. Colin dengan cepat bangkit dan turun, dan anak buahnya mengikuti. Kai memperhatikan kerumunan yang mulai terbentuk. Dia tidak ingin apapun mempengaruhi perjalanan mereka ke pulau itu, jadi dia akan memberitahu para wanita untuk melupakannya. Namun, tepat ketika Kai hendak menghentikan mereka, dia melihat Colin dan anak buahnya dengan cepat datang ke tempat kejadian, dan kerumunan itu memberi jalan bagi mereka. Hei kau, mengapa Anda tidak memilih seseorang dengan ukuran Anda sendiri? Pria sepertimu yang memilih wanita membuatku jijik. Colin menghina pria berbaju hitam itu tanpa mengetahui situasi lengkapnya. Kemudian, dia menyeringai pada para wanita, meskipun itu lebih mirip Lear. Jangan khawatir, nona-nona. Aku akan membantumu. Bab 820 Kerugian. Josephine dan para wanita merasa ingin muntah ketika Colin menyeringai pada mereka, tetapi mereka menahannya. Kartu itu milik kita, tapi dia mengambilnya. Colin melihat kartu yang dipegang oleh pria berbaju hitam, dan dia tersenyum. Jangan khawatir, nona-nona. Aku akan mendapatkannya kembali untukmu. Dia menatap anak buahnya, dan mereka mengangguk. Salah satu dari mereka pergi ke pria berbaju hitam dengan arogan. Hei, berikan aku kartu itu. Saya memesan kamar, jadi kartu ini milik saya, jawab pria berbaju hitam dengan tenang. Berhentilah mengoceh dan berikan saja kartu itu, kau dengar. Antek Colin menuntut dengan arogan. Pria berbaju hitam itu memandang antek Colin sebelum melirik Colin sejenak. Alih-alih terlibat pertengkaran, pria itu mencoba pergi. Jika kerumunan terus berkumpul, pria itu tahu itu akan menjadi masalah waktu sebelum seseorang menyadari bahwa dia adalah seorang penggarap iblis. Antek Colin kesal karena pria berbaju hitam itu mengabaikannya. Dia mengerutkan kening dan pergi untuk menghalangi pria itu. Aku bilang berikan aku kartu itu. Apakah kamu tuli atau semacamnya? Keluar dari jalanku. Pria berbaju hitam itu mulai marah. Apa-apaan? Beraninya dia berbicara padaku seperti itu. Saya dari Shadow Estate. Beraninya dia menolakku. Saya seorang Grandmaster senior tingkat kelima. Tidak ada yang bisa berbicara dengan saya seperti itu. Sikap pria berbaju hitam itu membuat Colin mengerutkan kening, dan wajahnya jatuh. Beraninya dia melawan perintahku. Sialan dia. Antek Colin memperhatikan suasana hati tuan mudanya yang buruk, dan dia tahu bahwa dia telah mempermalukan Colin. Jika dia gagal dalam tugasnya, dia tahu Colin akan menghukumnya begitu mereka kembali. Dalam keputusasaan dan kemarahan, dia meraung ke arah pria berbaju hitam dan mencoba meraihnya. Dia adalah Grandmaster senior tingkat kelima, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Christoph dan Kenneth juga telah tiba. Christoph terkejut melihat Josephine dan para wanita pada awalnya, tetapi kemudian dia tersenyum. Ah, aku mengerti kenapa Colin berkelahi sekarang.
Christoph memandang pria berbaju hitam itu sekali dan tersenyum pada Colin. Colin, antekmu akan kalah. Dia bisa merasakan tingkat kekuatan pria berbaju hitam itu. Pria itu mungkin menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya, tetapi Christoph bisa merasakan bahwa dia jauh lebih kuat daripada yang dia tunjukkan. Apakah kamu bercanda? Dia adalah Grandmaster Senior tingkat kelima. Tidak mungkin dia akan kalah. Colin mencibir. Nah, jika Anda bersikeras. Christoph tersenyum pada Colin dan terus memperhatikan. Saat antek Colin menyerang, pria berbaju hitam itu jatuh dan menjadi berkerut karena marah. Dia telah menahan diri untuk berjaga-jaga jika identitas aslinya ditemukan, tetapi anak buah Colin terus memanfaatkannya, dan akhirnya membuatnya marah. Tepat ketika antek Colin melemparkan pukulannya, pria berbaju hitam itu juga membalas dengan pukulan. Pada saat yang sama, dia mengungkapkan tingkat kultivasinya, Grandmaster Senior tingkat atas. Christoph terkejut bahwa pria berbaju hitam itu berada di level yang sama dengannya, dan pria itu juga tidak terlihat terlalu tua. Seorang lelaki tua di samping Colin memperhatikan kekuatan Grandmaster Senior tingkat atas yang datang dari pria berbaju hitam, dan dia berteriak, "Awas!" Namun, peringatan itu datang terlambat, karena pria berbaju hitam itu telah mendaratkan pukulannya. Antek Colin menjerit kesakitan saat dia dikirim terbang mundur sebelum jatuh dengan bunyi gedebuk. Dia batuk darah, dan wajahnya berubah pucat pasi. Jika dia tidak dirawat, dia akan segera mati. Antek Colin yang tersisa saling memandang, lalu mereka pergi mengelilingi pria berbaju hitam itu. Bab 821 Antagonize. Colin tampak kesal juga, tapi bukan karena anteknya kalah. Dia kesal karena dia malu tepat di depan para wanita, dan dia dengan cepat pergi ke keributan dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan martabatnya. Christoph tidak membantu, begitu pula Kenneth. Keduanya menatap pria berbaju hitam itu dengan prihatin. Kai juga mengernyit. Meskipun pria berbaju hitam itu sudah menunjukkan tingkat kekuatan Grandmaster Senior tingkat atas, dia tahu pria berbaju hitam itu masih menahan diri. Pria itu mungkin terlihat muda, tetapi dia pasti sudah menjadi Grandmaster seni bela diri. Dia mungkin bahkan lebih kuat dari Hayden, pemimpin sekte Empyrean. Budidaya iblis meningkatkan kekuatan seorang kultivator dengan cepat, seperti yang mereka katakan. Atau tidak mungkin seseorang bisa menjadi Grandmaster seni bela diri pada usia ini. Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening. Dia tidak takut pada seniman bela diri dari Shadow Estate, tetapi jika pertarungan berlanjut, semua orang akan mengetahui bahwa dia adalah seorang penggarap iblis. Ya ampun, ini pertama kalinya aku dipermalukan seperti ini. Teman-teman, bunuh bintang B ini dan lempar dia ke laut. Colin berteriak marah. Antek-anteknya dengan cepat mengambil posisi, dan tingkat kekuatan mereka mulai meningkat. Pria berbaju hitam itu mencoba yang terbaik untuk menjaga niat mematikannya, jangan sampai ada yang tahu tentang identitas aslinya. Tepat ketika pertarungan akan dimulai, seorang pria muda dengan pakaian tradisional muncul, dan sekelompok orang dengan pakaian yang sama berdiri di belakangnya. Ada bordir naga di sisi kiri pakaian mereka, jadi jelas bahwa kelompok orang ini berasal dari keluarga Dragon. Mencoba memulai pertarungan di kapal. Sekarang itu tidak sopan. Godric menatap Colin dan pria berbaju hitam itu sebelum gelombang tekanan tak terlihat menerpa mereka. Colin menjadi tenang saat Godric muncul, dan dia melambai pada antek-anteknya, meminta mereka untuk menghentikan pertarungan. Tuan Dragon, orang ini melukai salah satu anak buahku. Saya pikir saya berhak atas kompensasi setidaknya, katanya kepada Godric. Aku melihat apa yang sebenarnya terjadi. Godric memandang Colin, lalu dia memberitahu pria berbaju hitam itu, kamu boleh pergi sekarang. Pria berbaju hitam dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Dia merasa gugup ketika Godric muncul, khawatir pria itu akan melihatnya. Colin tidak senang dengan kenyataan bahwa Godric membiarkan pria berpakaian hitam itu pergi, dan kerutan terbentuk di dahinya. Tuan Dragon, seseorang telah menghina kita, dan kau membiarkannya pergi begitu saja. Apakah Anda mengharapkan kami, Shadow Estate, untuk menerima penghinaan ini dengan berbaring? Kamu melewatinya hanya untuk menggoda beberapa wanita. Jika Anda merasa dipermalukan, jangan ragu untuk membawa masalah ini kepada kami. Godric menatap tajam Colin, dan Colin merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Mengetahui bahwa dia tidak bisa membuat Godric berpihak padanya, Colin menggertakkan giginya dan mendengus. Pada akhirnya, dia dan anak buahnya kembali ke kabin mereka, keinginannya untuk menggoda sejak lama hancur. Shadow Estate mungkin kuat, tapi tidak cukup kuat untuk melawan para dragon. Keluarga Dragon benar-benar kuat, dan mereka cukup besar untuk menghabisi entitas yang lebih lemah. Setelah Colin kembali ke kabinnya, Godric memandang para wanita dan memberitahu anak buahnya,
dapatkan kamar untuk wanita-wanita ini, dan beri mereka kartunya. Iya Pak. Segera, para dragon mengosongkan kamar dan menyerahkan kartu kepada Godric. Nona-nona, Anda boleh datang dan menemui saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Nama saya Godric. Jika Anda baik-baik saja, bolehkah kami minum teh? Godric memberi Josephine kartu kunci. Tidak apa-apa dengan mereka. Kai pergi dan berdiri di depan Josephine sebelum mengambil kartu kunci darinya. Dia kemudian melirik Godric dan meninggalkan tempat itu bersama para wanita tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bab 822 Apa yang Anda inginkan? Godric terkejut, lalu dia menatap Kai dan mulai mengerutkan kening. Siapa laki-laki itu? Apakah saya tahu dia? Kenapa aku merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya? Dia bertanya-tanya mengapa dia merasa seperti itu. Dia memiliki perasaan bahwa dia telah melihat Kai saat dia melihatnya, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat Kai sebelumnya. Godric mungkin berasal dari keluarga cabang, tapi dia masih berhubungan dengan Kai. Ibu Kai adalah bibi Godric, menjadikannya sepupu Godric. Namun, tidak ada cinta di antara mereka. Faktanya, mereka sedang bertengkar satu sama lain, meskipun Godric belum mengetahuinya. Tuan Naga. Kenneth dan Christoph menghampiri dan mengangguk pada Godric untuk menyambutnya. Mereka tidak akan berani memasang udara di sekitar Godric, karena dia adalah pria yang jauh lebih berbakat daripada mereka berdua. Godric mengangguk pada mereka dan melambaikan tangannya, menyuruh semua orang untuk meninggalkan tempat kejadian. Dia tidak ingin ada kejadian tak terduga yang terjadi saat mereka dalam perjalanan ke pulau itu. Setelah Kai pergi dengan para wanita, dia berkata dengan cemburu, "Yah, aku tidak menyangka kalian akan menjadi begitu populer." Josephine tertawa geli. "Mengapa? Kau cemburu?" "Saya tidak." Kai menggelengkan kepalanya. "Kami satu-satunya wanita muda di sekitar. Semua orang setidaknya 20 tahun lebih tua dari kita. Wajar jika kami populer." Lisbeth tersenyum. Apa yang dia katakan itu benar karena di antara 100 penumpang di kapal feri, hanya wanita muda yang ada di sekitar. Tidak heran jika para pria begitu bersemangat untuk membantu mereka. Rene berkata dengan manis, itu semua karena Josephine dan Lisbeth terlalu cantik. Itu sebabnya pria-pria itu sangat ingin pamer. Saya akan mencoba untuk memukul mereka juga jika saya seorang pria. Oh, kamu benar-benar tahu bagaimana membuat kami bahagia, Rene. Lisbeth menepuk kepala Rene, tapi kemudian dia teringat sesuatu, dan wajahnya jatuh. Ada apa, Lisbeth? Kai bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat ekspresi wajah Lisbeth. Tidak apa. Lisbeth menggelengkan kepalanya. Dia dilanda kesedihan yang mendalam karena dia tahu bahwa Rene dan Josephine mungkin tidak akan keluar dari perjalanan hidup-hidup. Tepat ketika Kai hendak mengorek lebih jauh, beberapa orang menghalangi mereka. Kai berbalik untuk melihat siapa itu, dan itu tidak lain adalah Sean dan anak buahnya. Berdiri di samping Sean adalah saudaranya, Sylvester. Kejutan, bajingan. Apakah kamu senang melihat kami, Kai? Sean mencibir. Apa yang kamu inginkan, Sean? Kai sebenarnya telah memperhatikan Cooper bersaudara ketika mereka masih berada di hotel, jadi dia tidak terkejut melihat mereka di kapal. Kai terlalu tenang soal ini. Sean mengerutkan kening. Kau membunuh saudaraku. Bukankah seharusnya kamu takut padaku? Sebaliknya, saya pikir Anda harus menjadi orang yang meringkuk ketakutan. Jika aku bisa membunuh saudaramu, itu berarti aku juga bisa membunuhmu. Jika Anda ingin keluarga Anda musnah, Anda selalu dapat menantang saya, jawab Kai dengan tenang. Wajah Sean memerah karena marah, dan dia menunjuk Kai. Jangan terlalu yakin tentang itu, nak. Apa menurutmu kami takut padamu hanya karena kami tidak datang mencarimu? Aku bilang, aku akan memotongmu berkeping-keping dan menjadikan wanitamu mainanku. Sean tidak takut sedikit pun, karena Sylvester bersamanya, dan amarahnya memuncak. Namun, saat Sean hendak menyerang Kai, Sylvester menghentikannya. Bab 823 Jangan menghalangi jalanku. Sylvester. Dia membunuh Sander. Sekarang dia tepat di depan kita, mengapa kamu menghentikanku? Sean tidak bisa mengerti mengapa Sylvester menghentikannya untuk membalas dendam. Itu juga kesempatan yang sempurna. Apakah kamu lupa apa yang dikatakan para dragon? Memulai perkelahian di kapal ini berarti kamu melanggar peraturan, tapi mereka tidak bisa melakukan apapun setelah kita turun. Siapa tahu, mungkin para dragon akan membunuhnya demi kita. Lagi pula, membawa wanita cantik bersamanya di tempat seperti ini hanya akan menimbulkan masalah. Sylvester mencibir pada Kai. Orang ini baru saja mempermalukan Godric di depan semua orang. Para dragon terkenal arogan. Mereka tidak akan pernah meninggalkan orang ini hidup-hidup. Sean akhirnya tenang setelah mendengar itu, dan dia mengejek Kai. Baik.
Saya akan membiarkan Anda hidup untuk saat ini, tetapi saya akan membuat Anda memohon untuk hidup Anda begitu kita sampai di pulau itu. Persetan, bajingan. Anda menghalangi saya. Jika Anda tidak ingin bertarung, maka marahlah. Kai mengabaikan ancaman mereka dan mendorong Sean pergi sebelum dia dan para wanita pergi ke kamar mereka. Sean memelototi Kai dan meludah, kamu mungkin berpikir kamu bisa menghina kami sekarang, tapi kamu akan membayar untuk itu. Lalu dia menatap Sylvester. Siapa sih para dragon itu? Apakah mereka benar-benar kuat? Aku belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Dan bagaimana dengan Shadow Estate? Dan Sekte Badai Petir? Aku juga belum pernah mendengar tentang mereka. Sylvester memandang saudaranya dengan tidak senang. Kamu menghabiskan seluruh waktumu untuk berpesta, jadi tentu saja, kamu tidak tahu apa-apa tentang mereka. Coopers akan berantakan jika bukan karena Sander. Dan saya akan tinggal di tanah leluhur di masa depan. Saya tidak bisa sering kembali, jadi terserah Anda sekarang untuk mendukung keluarga. Anda lebih baik bekerja untuk itu, tegurnya. Sean mundur selangkah dan berhenti berbicara. Perjalanan berlalu dengan cepat, dan semua orang akhirnya melihat Pulau Naga. Bahkan sebelum mereka turun, mereka bisa merasakan angin kencang bertiup ke arah mereka, membuat tulang punggung mereka merinding. Saat itu musim panas, jadi tidak perlu pakaian tebal, atau begitulah pikir mereka. Yang mengejutkan mereka, Pulau Naga tertutup salju, kebalikan dari musim panas yang seharusnya. Ketika Kai melihat pulau yang tertutup salju, dia berkomentar, begitu. Jadi legenda itu benar. Feri berlabuh di dermaga, dan Godric mengumumkan melalui sistem penumpang, gunung yang Anda lihat di depan Anda adalah Gunung Ice Drake. Anda dapat turun sekarang jika Anda ingin mendarat di sini. Kami akan berkeliling pulau sebentar dan turun di dermaga lainnya. Pilihan ada di tangan Anda. Tangga spiral feri turun, memungkinkan penumpang turun. Namun, tidak satu pun dari mereka meninggalkan feri bahkan setelah beberapa saat. Tidak ada yang ingin mendarat di tanah es. Dan karena seluruh tempat tertutup salju, tidak akan ada tumbuhan di tempat seperti ini, dan semua seniman bela diri datang ke pulau itu untuk mendapatkan tumbuhan dan binatang buas, yang keduanya tidak terdapat di tanah es. Karena tidak ada yang turun, staf hendak menarik tangga kembali ke atas, tetapi kemudian, Kai dan para wanita muncul dan menuruni tangga, sangat mengejutkan semua orang. Melihat ini, kerumunan pecah menjadi diskusi yang panas. Apakah orang ini gila? Belum lagi dia membawa para wanita bersamanya. Mereka mungkin mati kedinginan di sini. Mereka tidak terlihat seperti sedang berburu harta karun. Lebih tepatnya mereka sedang berlibur. Maksudku, siapa yang waras akan membawa 3 wanita bersama mereka dalam perburuan harta karun, kan? Mereka tidak akan mati kedinginan. Mereka dapat berkumpul bersama dan berolahraga untuk menghangatkan diri. Dapatkan maksud saya. Sial, anak itu beruntung memiliki 3 wanita sekaligus. Para penumpang iri pada Kai karena pergi bersama para wanita. Bab 824 Jangan bertarung denganku. Setelah Kai dan para wanita turun, Christoph dan anak buahnya mengikutinya. Sejak Christoph pergi, Kenneth dan Colin ikut bersamanya. Keinginan untuk turun di bagian pulau ini anjlok setelah ketiga pemuda itu pergi. Meskipun orang banyak khawatir tentang Kai dan para wanita, mereka tidak berani mengambil tindakan apapun. Lagi pula, jelas bahwa para pria mengejar para wanita. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Sylvester? Sean bertanya pada Sylvester setelah dia melihat Kai turun. Setelah beberapa pertimbangan, Sylvester menggertakkan giginya. Kami akan turun juga. Dia harus membalaskan dendam saudaranya, jadi mereka harus mengikuti Kai. Dia harus membunuh Kai di pulau itu jika dia ingin lolos dari hukuman apapun. Ketika Kai memperhatikan sekelompok orang yang mengikuti mereka, wajahnya jatuh. Alasan dia memilih untuk turun di tanah yang tertutup salju adalah karena tidak ada orang lain yang mau. Menjelajah sendirian akan mempermudah Kai untuk mengklaim esensi drakonik. Jika ada terlalu banyak orang di sekitar, itu akan membuatnya sulit untuk bergerak bahkan jika dia memiliki peta. Dia bahkan tidak akan mengeluarkan peta dalam kasus ini. Jika mereka tahu dia memiliki peta pulau itu, mereka akan membunuh untuk mendapatkannya. Colin melirik Rene, dan dia hampir meneteskan air liur. Yah, well, aku tidak menganggap kalian sebagai seorang wanita. Tapi ada 3 dari mereka, dan ada 3 dari kita. Ini sempurna. Kita bisa memiliki masing-masing. Saya menelepon pada gadis kuncir kuda. Dia mungkin masih berkembang, tapi dia masih muda. Dia milikku, oke. Kenneth dan Christoph memutar mata mereka. Apakah orang ini di sini untuk menggoda atau berburu harta karun? Alasan Christoph turun adalah karena dia ingin membalas para wanita karena mempermalukannya di hotel. Bagaimanapun, kebanggaan adalah hal terpenting bagi pemuda kaya seperti Christoph.
Kenneth, bagaimanapun, tidak ada untuk para wanita, dia juga tidak memiliki perselisihan untuk diselesaikan. Dia hanya datang karena Christoph melakukannya. Dia tidak menyukai Christoph, dan dia ingin bersaing dengan pria itu di setiap kesempatan yang memungkinkan. Sylvester dan Coopers muncul pada waktu yang sama juga. Ketika Colin melihat mereka, dia mengerutkan kening pada Sylvester dan Sean. Hei, bukankah kalian terlalu tua untuk wanita yang lebih muda? Men, Anda pikir Anda memiliki apa yang diperlukan untuk merayu seorang wanita muda? Sylvester dan Sean berusia 40-an dan 50-an. Secara alami, Colin melihat mereka sebagai pria parubaya. Mengapa mereka bahkan mencoba merayu wanita yang lebih muda pada usia ini? Sean ingin memberi Colin pelajaran karena menghinanya. Beraninya seorang bocah Grandmaster berbicara padaku seperti itu. Namun, Sylvester menahan saudaranya dan tersenyum pada Colin. Anda salah paham tentang kami, Tuan Zare. Kami tidak tertarik pada wanita-wanita itu. Kami memiliki daging sapi untuk diselesaikan dengan Kai, dan ini adalah tempat yang sempurna untuk mengakhiri segalanya dengannya. Colin menunjuk Kai. Apakah itu pria yang kamu bicarakan? Ya, itu benar. Sylvester mengangguk. Baik. Selama Anda tinggal jauh dari para wanita. Hanya cukup untuk saya dan teman-teman saya, Colin setuju. Sylvester tersenyum dalam diam. Keluarga Cooper mungkin kuat, tetapi dia tidak ingin melewati para pemuda itu. Selain itu, Sylvester berasal dari keluarga cabang, jadi jika dia benar-benar melintasi para pemuda, dia ragu keluarganya akan membelanya. Saat Cooper bersaudara dan dengusan mereka menuju Kai, penumpang lain turun. Tidak lain adalah pria berbaju hitam yang melukai antek Colin di feri. Dia melihat pria berbaju hitam, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, karena dia tahu pria itu tidak boleh dianggap enteng. Meskipun dia telah meminta teman-temannya untuk melindunginya, dia tahu baik Kenneth maupun Christoph tidak akan membantunya. Mereka hanya berteman dalam nama saja. Kai memperhatikan pria itu juga, dan wajahnya muram, lalu alisnya mengernyit. Sial, semua orang di sini kuat. Misi ini semakin sulit dari menit ke menit. Namun, yang dilakukan pria berbaju hitam hanyalah melirik mereka sebelum pergi ke arah lain. Jelas, dia tidak punya rencana untuk berjalan dengan Kai dan yang lainnya. Seseorang mengumumkan melalui sistem PA, kami akan kembali dalam 3 hari untuk menjemput kalian semua. Jika Anda tidak dapat melakukannya, maka Anda akan tertinggal di pulau itu. Godric masih di kamarnya di titik tertinggi feri, dan dia menyeringai pada penumpang yang turun. Menarik. Kelompok penumpang ini mungkin memicu sesuatu yang layak untuk ditonton. Tuan, apakah menurut Anda orang yang kami cari ada di antara mereka? Antek Godric juga melihat ke arah Kai dan yang lainnya. Dia berkata, yang lebih tua tidak mungkin, dan trio kaya tidak mungkin dia. Apakah Anda pikir itu pria berbaju hitam? Sepertinya ada sesuatu yang dia sembunyikan. Tidak perlu menebak. Kami akan mencari tahu siapa dia dalam 3 hari. Godric menyipitkan matanya. Saya tidak sabar untuk bertemu dengan sepupu saya. Aku ingin tahu seperti apa dia. Suara klakson terdengar dari feri, dan meninggalkan dermaga. Setelah feri pergi, Sean memimpin anak buahnya dan mengepung Kai. Kali ini, Sylvester tidak menghentikannya. Kai membunuh saudaranya, dan Sylvester harus membalaskan dendamnya. Sementara itu, Kai tetap tenang seperti mentimun meski dikepung. Namun, para wanita mulai gugup, dan mereka berkerumun di sekitar Kai. Hei, Kai. Saya yakin Anda tidak dapat melakukan apa-apa sekarang karena Anda tidak memiliki siapapun untuk melindungi Anda lagi, ya. Kami berada di tempat terpencil, dan Anda praktis sendirian. Saatnya membalas dendamku. Sean melemparkan pukulan ke Kai. Sebagai Grandmaster Senior, pukulan Sean saja sudah cukup untuk membuat badai salju kecil, tapi itu tidak mengganggu Kai sama sekali. Sebaliknya, Kai mendengus, nah, itu salah satu cara untuk membuat dirimu terbunuh. Tepat ketika Kai hendak memukulnya kembali, Rene malah melompat ke depan. Kamu tidak akan mendapatkan Kai kecuali aku mengatakannya. Rene mendekati Sean dalam sedetik, dan itu mengejutkan Sean. Karena Colin ingin para wanita itu hidup, Sean harus menahan diri. Jika dia benar-benar membunuh Rene, Colin mungkin akan menuntut kepalanya sebagai balasan. Dia mengurangi kekuatannya hingga setengahnya, dan para pejuang akhirnya bertabrakan. Tabrakan itu menghasilkan ledakan keras, dan gelombang kejut meniup salju di sekitar mereka ke udara, meninggalkan apapun kecuali tanah kosong di belakang. Pada saat yang sama, Sean terlempar ke belakang dari benturan. Bagian dalam tubuhnya bergejolak, dan dia batuk darah karena luka yang dideritanya. Sean. Sylvester melompat ke udara dan menangkap saudaranya, mencegahnya jatuh ke tanah. Semua orang tercengang melihat Rene mengirim Sean terbang dengan satu pukulan. Colin bersemangat, bagaimanapun, karena dia tidak takut dengan kekuatan luar biasa Rene.
Bab 826 Pikirkan kata. Katamu Sean terbatuk keras, memuntahkan lebih banyak darah saat dia melakukannya. Sylvester dengan cepat mengirimkan sepotong energi bela dirinya ke tubuh Sean dan mengendalikan luka-lukanya. Cek, saya menahan diri karena Anda hanya seorang gadis, tetapi Anda habis-habisan. Aku sangat ingin membunuhmu. Sean sangat marah. Seorang gadis mengirim saya terbang dengan satu pukulan. Itu hanya memalukan. Tepat ketika Sean hendak melawan Rene lagi, Colin datang untuk membelanya. Kamu harus memperhatikan kata-katamu, Bestar. Anda seorang pria besar yang baru saja dipukuli oleh seorang wanita muda. Kamu lemah, jadi akui saja. Hina dia lagi dan aku akan merobek lidahmu. Dia meraung gelap. Sean sudah marah, untuk memulai, dan penghinaan Colin memicu kemarahannya. Siapa Vic menurutmu? Anda hanya seorang Grandmaster yang lemah. Aku bisa membunuhmu dengan satu jari. Apa selanjutnya? Apakah Anda akan memberitahu saya bahwa Anda berasal dari Shadow Estate? Yah, lelucon itu ada padamu karena aku bahkan tidak tahu tempat macam apa itu. Jadi matikan. Sylvester tidak berharap Sean menghina Colin, dan dia mengerutkan kening. Colin merasa ingin membunuh setelah menerima penghinaan semacam itu. Dia melambaikan tangannya ke bawah, dan antek-anteknya datang untuk mendukungnya. Coopers dan kelompok dari Shadow Estate berada dalam konfrontasi yang menegangkan, dan pertempuran akan segera dimulai. Tuan Zare, kakakku tidak bermaksud begitu. Dia hanya bersikap impulsif. Saya minta maaf atas namanya, tapi tolong jangan hentikan kami untuk membalas dendam. Sylvester dengan cepat meminta maaf setelah melihat bahwa mereka akan memulai pertempuran yang tidak perlu. Permintaan maaf. Itu omong kosong yang tidak berguna. Katakan padanya untuk merendahkan diri di depanku dan aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskannya. Colin menolak permintaan maaf itu, dan jawaban itu membuat wajah Sylvester jatuh. Tuan Zare, saya sarankan Anda mundur dari ini. Saya tahu Anda dan anak buah Anda kuat, tetapi kami dari keluarga Cooper juga bukan mangsa yang mudah. Mata Sylvester berkilat dingin. Namun, ancaman Sylvester tidak berhasil pada Colin. Yang dilakukannya hanyalah menambahkan bahan bakar ke api kemarahan Colin. Coopers. Keluarga macam apa itu? Jika Anda ingin berkelahi, maka Anda berkelahi. Colin melambaikan tangannya. Turunkan mereka. Tunjukkan pada mereka terbuat dari apa kita. Colin dengan cepat mundur dari medan perang. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, dia hanyalah seorang Grandmaster. Yang harus dilakukan musuhnya hanyalah melepaskan aura mereka, dan dia akan dikalahkan dalam waktu singkat. Karena pertempuran sudah dekat, Sylvester memerintahkan, jaga Sean. Kemudian, dia melepaskan auranya, dan tekanan dari seorang Grandmaster seni bela diri menyebar dalam radius 100 meter, meliputi semua orang yang berada dalam area efek. Wajah Colin jatuh ketika dia merasakan tekanan yang dihasilkan Sylvester. Dia sebenarnya menyelinap keluar untuk perjalanan, jadi dia tidak membawa terlalu banyak petarung yang kuat bersamanya. Orang ini adalah Grandmaster seni bela diri. Demon. Ini akan menjadi masalah. Jika kita serius tentang pertarungan ini, maka aku mungkin sebenarnya berada di pihak yang kalah. Cer asterisk P. Itu akan memalukan. 2 kali lipat, karena itu tepat di depan wanita yang saya sukai. Colin sebenarnya sedikit naksir Rene setelah dia melihat pertarungannya, atau dia tidak akan datang untuk membelanya. Dia melihat ke Kenneth dan Christoph untuk meminta bantuan. Bagaimanapun, mereka memiliki Grandmaster seni bela diri di antara anak buah mereka. Sementara itu, anak buah Colin melakukan semua yang mereka bisa untuk melawan tekanan Sylvester, tetapi gelombang pasang tidak menguntungkan mereka. Ketika Christoph melihat tatapan memohon yang Colin berikan padanya, dia menatap salah satu anak buahnya. Pria tua itu mengangguk, dan pakaiannya mengepul di udara, meskipun tidak ada angin di sekitarnya, dan kemudian dia melepaskan auranya. Bab 827 Jatuh Cinta. Ketika aura lelaki tua itu bersentuhan dengan aura Sylvester, mereka membatalkan satu sama lain. Anak buah Colin mengambil kesempatan untuk berkumpul kembali, dan Sylvester mengerutkan kening. Dia melihat ke arah Christoph dan lelaki tua itu. Christoph melangkah dan memberi tahu Colin dan Sean, bisakah Anda mengakhiri pertempuran ini di sini? Kami di sini untuk mencari harta karun, dan jika memungkinkan, kami mungkin akan bertemu naga juga. Kita tidak harus bertarung tepat setelah kita mendarat di pulau ini. Colin mengambil kesempatan untuk mundur dengan anggun. Karena kamu yang bertanya, aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Aku akan membunuh mereka jika tidak. Kai memandang Colin, dan dia hampir tertawa terbahak-bahak. Astaga, orang ini lucu. Sylvester ingin memukul Colin karena mengatakan itu, tetapi karena Christoph memihak Colin, dia tidak bisa memaksa pertempuran untuk dilanjutkan. Lagi pula, dia tidak cukup kuat untuk melawan 2 keluarga sekaligus.
Baiklah kalau begitu. Jika itu yang Anda inginkan, Tuan Salvis. Dengan itu, Sylvester pergi. Sylvester. Sean memanggilnya, bertanya-tanya mengapa saudaranya tidak mempermasalahkan Kai. Sedang pergi. Sylvester memelototinya. Tanpa pilihan, Sean hanya bisa pergi, meskipun seseorang harus datang membantunya. Sebelum dia pergi, dia menatap Kai dengan tatapan tajam. Kau tidak bisa bersembunyi di balik wanitamu selamanya, Kai. Ingat bahwa, setelah keluarga Cooper pergi, Colin meludahi mereka. Kamu pikir kamu semua itu, ya, bajingan. Anda hanya lolos karena saya menyelinap keluar dan hanya berhasil membawa sejumlah kecil pejuang. Mendengar itu, Kenneth dan Christoph akhirnya mengerti mengapa orang tua Colin membiarkannya datang ke pulau dengan hanya beberapa senior Grandmaster sebagai pengawalnya. Jadi orang ini menyelinap keluar. Shadow Estate pasti dalam kekacauan sekarang. Setelah Colin selesai melontarkan ancamannya, dia berbalik dan bertanya kepada Rene, apakah Anda baik-baik saja, Nona? Rene menatapnya dan mengangguk. Nah, sekarang setelah semua ketidaknyamanan selesai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Colin. Colin tersenyum padanya dan mengulurkan tangannya. Rene tidak menjabat tangannya. Dia hanya menjawab, Rene, dengan nada tenang sebelum dia kembali ke Kai. Kita harus pergi sekarang. Kai dan para wanita pergi. Mereka hanya punya waktu 3 hari, jadi mereka tidak punya waktu untuk disia-siakan lagi. Colin melihatnya pergi, dan dia mulai tersenyum bodoh. Rene, ya. Itu nama yang bagus, gumamnya pada dirinya sendiri. Christoph terkejut melihat Colin tampak seperti sedang jatuh cinta. Kamu tidak mungkin jatuh cinta padanya, kan, Colin? Colin mengangguk jujur. Ya saya punya. Kenneth juga terkejut. Bro, kamu sudah tidur dengan banyak wanita, dan kamu tidak pernah jatuh cinta pada salah satu dari mereka. Tapi gadis itu menarik perhatianmu. Dia bahkan belum sepenuhnya berkembang. Colin memelototi Kenneth. Jangan menghina pacarku, Kenneth. Dia tipeku. Kenneth sama sekali tidak takut pada Colin, dan dia tertawa terbahak-bahak. Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri, sobat. Pacar Anda, dia mungkin bahkan tidak menyukaimu. Christoph menepuk bahu Colin. Kami tahu kamu hanya bercanda. Lagi pula, Anda adalah seseorang yang tidak pernah melihat semuanya. Aku memberimu waktu 2 hari sebelum kamu mulai kehilangan cintamu padanya. Bab 828 Atrit. Colin menyatakan, aku tidak akan kehilangan minat. Aku akan memenangkan Rene. Dengan itu, dia memimpin yang lain untuk mengejar kelompok Kai. Mereka baru saja mengambil 2 langkah ketika Colin berbalik untuk menyapa Kenneth dan Christoph, kalian berdua tidak boleh main-main dengan teman Rene, mengerti? Jika Anda ingin menikmati kebersamaan dengan wanita, saya akan mengirimi Anda 1 truk penuh setelah kami kembali. Kenneth mendengus dan menjawab, hentikan. Saya tidak pernah mengatakan saya akan bermain-main dengan wanita manapun. Itu semua dalam imajinasimu. Dia tidak turun dari perahu untuk mengejar wanita di tempat pertama. Christoph, di sisi lain, tertarik untuk memukul Josephine yang cantik. Peringatan langsung Colin membuatnya tersenyum dan berkata secara dramatis, baiklah. Aku akan mengorbankan diriku untuk kebahagiaanmu. Kenneth, Christoph, aku akan mentraktir kalian berdua minum setelah ini. Colin mengumumkan sebelum berangkat dengan tergesa-gesa. Kenneth dan Christoph bertukar pandang tegang sebelum mengikuti Colin. Sementara itu, Kai telah memimpin Josephine dan yang lainnya masuk lebih dalam ke pulau. Setelah memeriksa bahwa tidak ada yang mengikuti mereka, dia mengeluarkan petanya dan memeriksanya. Dia mengkonfirmasi bantalan mereka dan terus berjalan. Ada sedikit jejak aktivitas manusia di pulau itu. Salju tebal membuat sulit untuk melihat ke kejauhan. Selain itu, pulau itu diselimuti energi spiritual yang padat. Josephine menarik napas dalam-dalam dengan mata terpejam. Dia menghela nafas, udara di pulau ini luar biasa. Kai tersenyum melihat ekspresi Josephine dan berkomentar, jangan bernapas dengan hidung. Cobalah menggunakan tubuhmu untuk menyerap udara di sekitarnya. Josephine bisa merasakan energi spiritual di pulau itu berkat pil detoksifikasi yang dia konsumsi sebelumnya, ini adalah bagaimana dia merasakan kesegaran udara yang luar biasa di daerah dengan tingkat energi spiritual yang tinggi. Anda tidak perlu menceramahi kami tentang itu. Tuan Dragon mengajari kami trik itu sejak lama, goda Lisbeth. Josephine dan Lisbeth sama-sama makan pil detoksifikasi. Tubuh mereka telah mengalami perubahan yang memungkinkan mereka mendeteksi keberadaan energi spiritual. Mereka juga mempelajari metode kultivasi dan belajar menyerap energi spiritual ke dalam tubuh mereka, secara resmi memulai jalan menuju kultivasi energi spiritual. Itu keren. Energi spiritual di sini kuat, dan kita dapat mengambil kesempatan untuk memperkuat diri kita sendiri, kata Kai. Pori-pori di tubuhnya melebar dan mulai menyerap energi spiritual di sekitarnya seolah-olah mereka kelaparan.
Kai sekarang berada di tingkat keempat dari fase transendensi. Mengalahkan Grandmaster seni bela diri tingkat kedua adalah kacang baginya. Berbekal ilmu sihirnya, Kai bisa membuat Grandmaster seni bela diri level 3 kabur demi uangnya. Saya ingin tahu kapan saya akan mencapai fase pembentukan inti. Bahkan Grandmaster seni bela diri di puncaknya tidak akan membuatku takut. Kai tidak pernah merindukan kekuatan dan kekuatan lebih dari yang dia rasakan saat itu. Dia tahu bahwa menjadi tak terkalahkan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibunya dan membuat para dragon membayar kejahatan mereka. Hatinya sakit ketika memikirkan siksaan yang dialami ibunya selama lebih dari 20 tahun. Saat itu, Colin dan anak buahnya menyusul kelompok Kai. Colin serak, "Tunggu aku, Rene. Tunggu aku." Meskipun kemampuan Colin setara dengan seorang Grandmaster, asuhannya yang dimanjakan tidak mempersiapkannya untuk kedinginan di pulau itu. Kai sedikit mengernyit saat melihat anak buah Colin. Akan sulit untuk menjalankan rencana kita jika ada orang yang mengikuti kita. Josephine menggoda, "Rene, apakah dia benar-benar menyukaimu?" Rene tampak tidak senang dengan pengejaran Colin. Dia tahu mengapa mereka berada di Pulau Naga, dan kelompok mereka perlu bertindak sendiri, atau mereka hanya akan mengundang masalah. Colin mendekati kelompok mereka dan menyeringai. Dia mengucapkan, "Rene, kamu lari begitu cepat. Sangat sulit untuk mengejarmu." Petik 2. Bab 829 Peringatan. Mengapa kamu mengejarku? Rene mengeluh. Colin tergagap dalam penjelasannya, Aku khawatir Koopers akan menggertakmu, jadi aku mengejarmu dengan beberapa bala bantuan. Ditambah lagi, pulau ini berbahaya. Aku ingin melindungimu sendiri." Rene menjawab dengan singkat, "Saya tidak membutuhkan perlindungan Anda. Kai, Josephine, dan Lisbeth sudah lebih dari cukup. Lagi pula kamu tidak bisa memenangkan siapapun dengan kemampuanmu saat ini." Jawaban pedasnya menempatkan Colin dalam posisi yang canggung. Akhirnya, dia bergumam, "Kami memiliki banyak petarung yang terampil di keluarga kami. Saya tidak membawa mereka semua dalam perjalanan ini. Jangan hapus aku karena kemampuanku yang lemah. Aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk melindungimu." Sumpahnya yang berani membuat Rene terdiam. Wanita muda itu belum pernah menerima pengakuan yang begitu tulus dalam hidupnya. Menyadari bahwa temannya kehilangan kata-kata setelah pengakuan Colin, Josephine melangkah maju dan menarik lengan Rene. Dia menarik Rene di belakangnya dan menyalak pada Colin, "Jangan pernah berpikir untuk membodohi Rene. Playboy kaya sepertimu hanya bagus untuk lidah perakmu." Josephine kemudian menyeret Rene saat dia berbalik dan pergi. Lisbeth mengacungkan jari peringatan ke Colin dan mendesis, "Jangan berani-beraninya mengikuti kami." Ketiga wanita itu terus mengikuti Kai sementara Colin dan kelompoknya membuntuti mereka dari kejauhan. Penguntitnya membuat Josephine dan Lisbeth kesal tanpa henti. Kai mencoba menenangkan mereka dengan mengatakan, "Biarkan mereka mengikuti kita. Abaikan saja dia." Kai telah lama menganggap kehadiran Colin sebagai ancaman meskipun perilaku playboy-nya. Bagaimanapun, orang-orang yang dibawa Colin bersamanya adalah petarung yang lemah, dan jika ada dorongan, Kai tahu dia bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Mereka telah berjalan beberapa waktu ketika lolongan mengancam menembus kesunyian. Lolongan itu begitu keras sehingga tanah bergetar, menyebabkan badai salju jatuh dari pepohonan. Kai membeku karena terkejut dan melesat ke arah lolongan itu, diikuti oleh Josephine dan yang lainnya. Colin terlonjak kaget saat mendengar lolongan itu. Namun, saat melihat Kai dan kelompoknya menuju ke sumber lolongan, Colin mengumpulkan keberaniannya dan memimpin anak buahnya untuk mengejar. Kai melihat serigala putih besar setelah mereka berjalan tidak jauh. Serigala memiliki mantel putih bersalju dan sebesar lembu. Matanya bersinar menakutkan, dan rambutnya dipenuhi permusuhan, tampak seperti paku besi yang tajam. Seorang pria berpakaian jas berdiri di depan serigala. Dia memelototi binatang itu, tubuhnya siap untuk menyerang kapan saja. Cooper bersaudara sedang mengamati pria dan serigala dari samping. Semua orang segera bergabung, termasuk Kenneth dan Christoph. Ini adalah binatang pertama yang ditemui semua orang sejak menginjakkan kaki di pulau itu. Itu tampak luar biasa besar, konsekuensi menyerap energi spiritual pulau selama bertahun-tahun. Itu mungkin sangat cerdas juga. Pria berjas itu berbalik sedikit dan memperhatikan penontonnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dia telah pergi 2 putaran dengan serigala putih sebelum ini. Meskipun dia tidak berhasil membunuh binatang itu, dia berada di atas angin, dan kemenangan hanyalah masalah waktu. Kemudian, dia akan bisa membunuh serigala dan mendapatkan inti binatang buasnya. Sekarang dia memiliki audiensi, bagaimanapun, pria yang cocok tahu bahwa akan lebih sulit untuk melarikan diri dengan inti binatang buas.
Kai menatap serigala raksasa itu dan berseru dengan kagum, aku tidak pernah membayangkan akan ada serigala putih yang ganas di tempat yang begitu dingin. Kita mungkin menemukan makhluk yang lebih menakutkan dalam perjalanan kita. Kai tidak tahu apakah dia akan menemukan naga es dan naga api yang dikabarkan di pulau ini atau apakah dia bahkan bisa mengalahkan mereka dan mendapatkan esensi drakonik. Jika serigala putih sudah sekuat ini, kedua naga itu tidak diragukan lagi lebih kuat. Pikiran itu membuat tulang punggung Kai merinding. Bab 830 Serigala Putih. Colin mendekati Kai. Seperti orang yang tahu segalanya, Colin menjelaskan, serigala putih ini pasti sebesar sapi berkat pengaruh naga raksasa di pulau ini. Saya mendengar bahwa ada 2 naga di pulau ini yang tercakup dalam item magis. Setiap binatang yang hidup dengan naga-naga ini di pulau itu pasti telah berevolusi untuk menantang batas biologis mereka dan menjadi monster yang menakutkan. Dia berharap bahwa pengetahuannya akan meningkatkan hubungannya dengan Kai, yang akan sangat membantu mengejar Rene. Kai hanya menatap Colin dalam diam, membuyarkan harapan Colin. Saat itu, serigala putih mengeluarkan geraman dan menyerang lawannya yang mengenakan setelan jas setelah mengamati gangguan sesaat yang terakhir. Bulu serigala putih berbulu, berdiri tegak dan tajam seperti pisau. Itu pasti akan menarik darah jika melakukan kontak dengan kulit manusia. Serigala putih melompat di udara, memamerkan taringnya dengan mengancam. Pria berjas itu mengerutkan kening dan menyingkir, nyaris menghindari serangan serigala putih. Dia adalah Grandmaster seni bela diri, dan perjuangannya melawan serigala putih berbicara banyak tentang kemampuan binatang itu. Ditambah lagi, kecerdasan serigala putih yang tinggi memungkinkannya untuk mengidentifikasi peluang untuk menyerang ketika lawannya terganggu, menyebabkan pria berjas itu meraba-raba. Pria yang cocok baru saja mendapatkan kembali pijakannya ketika serigala putih menyerang sekali lagi. Terkejut, pria itu menegangkan semua otot di tubuhnya dan mengayunkan tinju ke arah serigala. Tinju itu mendarat tepat di perut serigala putih, menyebabkannya terbang kembali dari benturan. Serigala putih melolong dengan menyedihkan dan mendarat di atas kaki Kai. Ah! Karena ketakutan, Josephine dan gadis-gadis itu terhuyung mundur. Meskipun mereka semua tahu seni bela diri, ukuran serigala putih menanamkan rasa takut pada diri mereka. Menyadari ketakutan Rene, Colin mengambil peran sebagai pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis dalam kesulitan. Dia mengeluarkan belati di ikat pinggangnya dan menyatakan, itu hanya binatang buas. Aku akan membunuhnya. Dia melangkah maju dan hendak menebas binatang itu. Seorang bawahan menghentikannya sebelum dia bisa mendekati binatang itu. Tuan Zare, kamu tidak boleh mendekati binatang itu. Itu mungkin menelanmu utuh. Bagaimanapun, Colin hanyalah seorang Grandmaster, dan sangat masuk akal baginya untuk menjadi Beast Chow. Peringatan itu menyebabkan Colin menarik kembali langkahnya dan menyusut ketakutan. Sementara itu, Kai menatap serigala putih yang terluka di kakinya. Bulu yang menutupi perut serigala telah berubah dari putih menjadi hitam, dan perubahan tak menyenangkan itu menyebar dengan cepat. Kai tahu bahwa ini disebabkan oleh niat mematikan yang memasuki tubuh serigala putih. Tinju pria berjas itu telah menyalurkan seluruh energinya, yang memungkinkan niat mematikan memasuki tubuh serigala. Di dekatnya, Kenneth dan Christoph juga mengamati perubahan pada serigala. Mata mereka melebar kaget saat mereka tersentak, budidaya iblis. Penjaga Sylvester segera naik ketika dia mengamati perubahan itu. Kemudian, dia memelototi pria berjas itu dengan waspada. Pria berjas itu hendak melangkah maju dan mengakhiri hidup serigala. Dia tersendat ketika dia melihat tatapan tahu dari para penonton. Menyadari bahwa mereka telah mengungkap identitas aslinya, pria berjas itu membeku dalam kebimbangan. Sial, dia seorang kultivator iblis. Aku sangat membenci penggarap iblis. Amarah Kenneth berkobar, dan dia melangkah dengan mantap ke arah pria berjas itu. Christoph mengikutinya, bersama para petarung yang mereka bawa. Setiap keluarga kuno dan anggota klan telah diajarkan untuk membunuh penggarap iblis di depan mata. Akibatnya, penggarap iblis mengambil tindakan pencegahan ekstra untuk menyembunyikan identitas mereka. Bab 831 Bagian yang Adil. Melihat kemajuan cepat penontonnya, pria berjas itu melirik serigala putih dengan penuh kerinduan sebelum melesat ke kedalaman hutan bersalju. Sialan. Anda beruntung Anda seorang pelari cepat. Aku akan mengulitimu hidup-hidup jika aku menangkapmu. Kenneth mengutuk. Sementara itu, serigala itu terus melolong dengan menyedihkan di kaki Kai. Itu mengirim Kai tatapan memohon seolah memohon belas kasihan. Dan permintaan novel. Kai bertemu dengan tatapan serigala, dan dia menyadari bahwa dia bersimpati dengan makhluk itu. Meskipun serigala adalah binatang buas, ia ternyata memiliki semacam kecerdasan manusia, yang memungkinkannya memahami ucapan manusia dan membuat keputusan secara sadar.
Kenneth kemudian mendekati Kai dan bergumam, serigala putih itu sangat besar. Inti binatangnya pasti sangat berharga. Dia mengayunkan pisau di tangannya, siap untuk mengirim makhluk itu ke ujungnya. Terluka parah, serigala putih tidak punya cara untuk membela diri. Saat Kai ragu untuk menyelamatkan serigala itu, gerakan pedang Kenneth terhenti. Christoph telah memblokir serangan Kenneth, dan dia mengeluh, serigala putih ini bukan milik keluargamu, Kenneth. Apakah Anda berpikir untuk mengambil inti binatang itu sendiri? Petik 2. Kenneth marah dan membalas, apa yang kamu inginkan, Christoph? Inti binatang itu milik siapapun yang membunuh serigala putih terlebih dahulu. Petik 2. Didukung oleh hooligan media. Serigala putih tidak berdaya. Siapapun bisa membunuhnya dengan tusukan sederhana. Berdasarkan alasanmu, inti binatang itu adalah milikku jika aku membunuh serigala putih sekarang. Christoph tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke arah serigala putih saat dia menanggapi kata-kata Kenneth. Christoph, kamu pria tercela. Petik 2. Kenneth buru-buru mengayunkan pedangnya ke arah Christoph, memaksa Christoph untuk menarik kembali senjatanya. Bala bantuan mereka mengambil posisi bertahan di belakang kedua pria itu seolah-olah siap untuk bertarung. Karena khawatir, Colin berlari ke arah mereka dan menenangkan, Kenneth, Christoph, berhenti berkelahi. Jika kalian berdua melukai dirimu sendiri karena serigala, kita tidak akan pernah bisa meninggalkan pulau ini. Penggarap iblis itu juga tidak akan membiarkan kita lolos. Petik 2. Penyebutannya tentang penggarap iblis berhasil. Kenneth dan Christoph dengan cepat mengakhiri pertarungan mereka setelah bertukar pukulan. Jika keluarga mereka benar-benar memasuki pertarungan, kedua belah pihak akan menderita cedera dan kematian yang tidak perlu, meninggalkan peluang emas bagi penggarap iblis untuk masuk dan mencuri hadiahnya. Kenneth akhirnya mendengus, aku tidak takut padamu, Christoph. Saya tidak ingin penggarap iblis itu mengambil keuntungan dari gangguan kami dan mendapatkan inti binatang buas. Kami akan melanjutkan pertarungan kami setelah kami meninggalkan Pulau Naga. Petik 2. Dengan senang hati, datang persetujuan tegas Christoph. Colin menambahkan, Kenneth, Christoph, akan ada lebih banyak binatang buas di pulau ini. Tidak perlu memperebutkan serigala putih. Kami selalu dapat membagi inti binatang secara merata. Kamu tahu apa? Aku bahkan akan menyerahkan bagianku sebagai isyarat niat baik. Kenneth dan Christoph bertukar pandang dan mengangguk tegang. Baik. Saat itu, Sylvester melangkah maju dan berkata, Tuan Carol, Tuan Salvis, keluarga Cooper tiba sebelum kalian semua. Bukankah kita juga berhak mendapat bagian? Kenneth melampiaskan amarahnya yang terpendam pada Sylvester dan meraung, pergilah. Cooper sialan. Anda tidak pantas berbagi dengan kami. Petik 2. Penghinaan melanda Sylvester setelah dia diberitahu oleh seorang pemuda seperti Kenneth. Tetap saja, dia hanya bisa menekan ketidaksenangan dan kemarahannya. Bahkan dengan bala bantuan, Sylvester terlalu lemah untuk mengalahkan anggota sekte Badai Petir. Jika dia melibatkan Kenneth dalam pertempuran, Colin Zare dari Shadow Estate dan bahkan Christoph dari keluarga Salvis mungkin bergabung dalam pertarungan dan memperburuk peluang Sylvester. Bab 832 Pertukaran yang memikat. Keluarga Cooper hampir tidak memiliki peluang di bawah serangan gabungan oleh 3 keluarga. Sylvester menggerutu, baik, sedang pergi. Dia memimpin anak buahnya pergi dengan ekspresi gelap di wajahnya. Dan permintaan novel. Retret memalukan Sylvester membuat Sean mengeluh, Sylvester, orang-orang itu terlalu agresif. Kalau terus begini, kita tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang berharga dari pulau ini. Kita juga tidak bisa membalas Sander. Sylvester tetap diam dengan tenang, wajahnya menutupi kemarahan yang mematikan. Keheningan berlangsung selama beberapa menit sebelum dia mendesis, mari kita cari penggarap iblis itu. Jika kita bekerja sama, kita tidak perlu takut pada anak-anak muda itu. Sylvester juga telah memperhatikan sebelumnya bahwa penggarap iblis adalah Grandmaster seni bela diri. Kultivator itu tidak diragukan lagi berbohong sekarang karena identitas aslinya terungkap. Jika kita bisa melacaknya dan mengusulkan aliansi, Kenneth dan Christoph tidak akan menandingi kekuatan 2 Grandmaster seni bela diri. Kita dapat dengan mudah mengalahkan mereka bahkan jika keluarga Zare ikut terlibat. Sean tergagap ketakutan, Sylvester, kau berpikir untuk bekerja dengan penggarap iblis itu? Jika tersiar kabar tentang kerjasama keluarga Cooper dengan penggarap iblis, mereka akan dikutuk untuk generasi yang akan datang. Pulau ini benar-benar di bawah radar. Tidak ada yang akan tahu apa yang telah kita lakukan. Bagaimanapun, kita bisa menyingkirkannya setelah kemitraan kita berakhir. Sylvester menarik jarinya di tenggorokan ini, kilatan mematikan di matanya. Didukung oleh hooligan media.
Di sisi lain, Kenneth dan Christoph telah mencapai kesepakatan. Mereka mengambil senjata mereka dan mendekati serigala putih, berniat untuk membunuhnya. Mereka mengangkat senjata mereka tepat ketika Kai menghentikan mereka dan bertanya, "Tuan-tuan, bisakah Anda menyerahkan serigala itu kepada saya? Kamu ingin bagian dari inti binatang juga?" Kenneth bertanya dengan kaget. Sambil menggelengkan kepalanya, Kai menjawab, "Saya tidak ingin inti binatang itu. Aku kasihan pada serigala itu, dan aku ingin menyelamatkan nyawanya." Penjelasannya membuat Kenneth dan Christoph tertawa terbahak-bahak. Kenneth mencibir, "Kamu pikir kamu siapa? Seorang penyelamat surgawi. Serigala putih ini tidak lain adalah binatang buas. Mengapa Anda mengasihaninya? Aku bisa merasakan aura mematikan darimu, jadi aku yakin kamu pasti pernah membunuh sesama pria di masa lalu. Mengapa Anda mengungkapkan simpati untuk serigala belaka jika Anda bahkan tahan untuk membunuh sesama manusia? Beberapa orang mungkin lebih lemah dari serigala. Selama kalian berdua berjanji untuk tidak membunuhnya, aku bisa memberimu sesuatu sebagai balasannya." Petik 2. Kai tidak ingin menyelesaikan situasi mereka dengan pertarungan fisik. Kemampuannya saat ini menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan melawan kekuatan gabungan dari dua keluarga. Baik keluarga Carol dan Salvis memiliki Grandmaster seni bela diri masing-masing dalam kelompok pria mereka, dan Christoph sendiri adalah Grandmaster senior tingkat atas. Peluang Kai untuk muncul sebagai pemenang dalam pertarungan tidak dijamin. Selain itu, Kai lebih tertarik untuk menghemat energinya untuk mencari esensi drakonik daripada bertarung. "Apa yang kamu usulkan untuk ditukar?" Christoph bertanya, minatnya terusik. Kai merenungkan pertanyaannya dengan hati-hati. Dia tahu kedua pria itu berasal dari keluarga kaya, dan barang biasa tidak akan menarik minat mereka. Akibatnya, Kai menawarkan, "Bagaimana dengan 2 pil detoksifikasi? Saya akan menukar 2 dari barang-barang itu untuk serigala ini." Petik 2. Pil detoksifikasi. Kenneth dan Christoph sama-sama tercengang, mata mereka melebar karena terkejut yang sama. Pil detoksifikasi adalah suatu keharusan bagi setiap seniman bela diri yang ingin memasuki alam surgawi. Tidak semua orang bisa memasuki lokasi misterius ini, dan seniman bela diri pun tidak bisa begitu saja mulai berlatih budidaya energi spiritual. Pil detoksifikasi merekonstruksi tubuh seseorang, membuka kemungkinan merasakan energi spiritual. Jika seseorang berhasil merasakan energi spiritual, dia dapat mulai berlatih metode kultivasi untuk menyerap energi spiritual ke dalam tubuhnya. Ini adalah langkah paling penting bagi setiap seniman bela diri untuk memulai budidaya energi spiritual. Pembuatan pil detoksifikasi tidak sulit, tetapi semakin sedikit master alkimia di sekitar, apalagi mereka yang tahu cara membuat pil berharga. Setiap keluarga kaya memandang pil ini sebagai kebutuhan, menyebabkan permintaan melebihi pasokan, yang mengubah pil menjadi komoditas yang tak ternilai. Bab 833 Jaminan Saya. Christoph bertanya kepada Kai dengan penuh semangat, "Apakah kamu benar-benar memiliki pil detoksifikasi? Tunjukkan pada kami. Jika itu yang sebenarnya, kami bisa membiarkanmu memiliki serigala putih." Kai menjawab dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak punya pil sekarang, tapi aku jamin aku akan memberikannya padamu begitu kita kembali." "Apakah kamu sedang mempermainkan kami sekarang?" Kenneth mengamuk, mengayunkan pedangnya ke arah Kai. Dan permintaan novel. Rene, yang berdiri di belakang Kai, menyaksikan serangan Kenneth dan bergegas maju untuk memblokirnya. Dari ketiga wanita itu, Rene adalah satu-satunya yang cukup kuat untuk membantu Kai melawan Kenneth dan Christoph. Colin segera melompat di depan Rene setelah menyadari usahanya untuk membela Kai. Colin memohon, "Jangan bertindak gegabah, Kenneth. Mengapa Anda tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri?" Sementara itu, Kai bersumpah, "Aku berjanji akan memberimu pil detoksifikasi begitu kita kembali. Kamu memegang perkataanku. Saya adalah dewa sekte dewa kedokteran. Kenapa aku harus berbohong padamu? Sekte dewa-dewa pengobatan." Mereka tercengang, tidak percaya bahwa seseorang semuda Kai dapat mengambil posisi yang begitu bergengsi. Kenneth adalah orang pertama yang mengungkapkan ketidakpercayaannya. "Tidak bisakah kamu mengatakan kebohongan yang meyakinkan? Saya tahu semua tentang sekte dewa obat. Bagaimana seseorang seusiamu bisa menjadi pemimpin? Aku yakin kebohonganmu hanya berhasil pada anak berusia 3 tahun. Kai tidak akan berbohong kepada siapapun. Dia selalu menepati janjinya." Rene membalas, memelototi Kenneth untuk ukuran yang baik. Didukung oleh media hooligan. Kai telah menyelamatkan hidup Rene, dan dia tidak bisa berdiri dan melihat seseorang mencemarkan nama baik karakternya. Kemarahan Rene mendorong Colin untuk bertindak. Dia membela Kai dengan mengatakan, "Kai tidak terlihat seperti penipu, Kenneth.
Mengapa Anda tidak percaya padanya sekali ini? Biarkan Shadow Estate menjadi penjamin kesepakatan ini. Jika Kai gagal menghasilkan pil setelah kita kembali, aku akan memberimu 2 pil sendiri. Colin, kamu dibutakan oleh tipu muslihat feminin. Mengapa Anda tiba-tiba cukup akrab untuk memanggilnya dengan nama depannya? Apakah Anda bahkan tahu siapa dia? Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menjadi penjaminnya? Kenneth tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat tingkah Colin. Colin melanjutkan memohon, bukan itu intinya, Kenneth. Itu hanya serigala putih. Saya yakin inti binatangnya tidak begitu berharga, dan pasti ada lebih banyak binatang buas ini di pulau itu. Tidakkah kamu akan berbelas kasih sekali ini? Petik 2. Kenneth akhirnya menghela nafas dan mengalah. Baik, aku akan mempercayai orang ini demi kamu. Tapi aku bersumpah, aku tidak akan memaafkannya jika dia tidak memberi kita pil detoksifikasi saat kita kembali. Terima kasih, Kenneth. Lega, Colin menoleh ke Kristoff dan bertanya, bagaimana denganmu, Kristoff? Karena Kenneth telah setuju, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Kristoff tersenyum kecut pada Colin sebelum melanjutkan, tapi aku memberitahumu, Colin, jangan dibutakan oleh cinta. Anda akan membuat diri Anda sendiri dalam masalah. Aku tahu, Kristoff. Saya akan berpikiran jernih tentang ini. Terima kasih, jawab Colin. Kenneth dan Kristoff membawa anak buah mereka pergi, dan Colin menoleh ke Kai. Serigala putih itu milikmu, Kai. Colin adalah seorang ekstrovert, dan dia tidak ragu memanggil Kai dengan nama depannya seperti Rene. Tetap saja, perilakunya sebelumnya telah meninggalkan kesan yang baik pada Kai. Colin memiliki lidah perak dan tampak agak riang, tetapi dia tidak memiliki niat buruk. Terima kasih, Kai menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Colin. Colin tergagap, tidak perlu basa-basi seperti itu, Kai. Rene melihatmu sebagai kakak laki-laki, dan aku akan melakukan hal yang sama. Dia melirik ke arah Rene saat dia mengatakan ini, menyebabkan Rene tersipu malu dan mengalihkan pandangannya. Josephine dan Lisbeth melihat ekspresi Rene dan segera tahu bahwa gadis yang tidak berpengalaman itu bingung dengan rayuan Colin. Terus terang, mereka tidak akan tahu apa yang harus dilakukan jika seseorang mencoba merayu mereka dengan gigi seperti yang dilakukan Colin pada Rene.